Hai guys, Assalamualaikum. Lama tak buat video. So kali ni aku nak pergi travel dekat Padang, Indonesia. So let's jump ke airport KLIA. Guys, kita orang dah ada dekat KLIA. So masa untuk kita rehat-rehat sat. Lepas tu kita ni check in. So sekarang kita orang ada dekat KLIA, menunggu gate buka untuk kita masuk. So kita relax sat. Ladies and gentlemen, Asia flight AK403 bound to Padang is ready for boarding through gate number L4. We'll be boarding the aircraft by zone number, which can be found on the boarding pass. Zone 1 is for premium flight guests and those guests that are... So sekarang kita dah nak masuk flight for boarding time. Let's jump. Kita sudah sampai guys. Jumpa lagi. Alhamdulillah guys, sekarang kita sudah sampai dekat Minangkabau Airport, Padang. Jom. Okay, sekarang kita orang nak mencari breakfast dulu. Lepas tu baru kita akan pergi ke tempat-tempat yang kita planning lah. 3 orang tu kena ikut dia kan. Jom. Cantik airport dia orang. So guys, kita akan makan di rumah makan Lamun Ombak. Breakfast kita dekat sini. So let's jom. Dia ada martabak Mesir, ayam pop, udang goreng, kepala ikan kakap, capcay, capcay. Dan ada juga martabak Bandung. Martabak Bandung tu apa mana? So dekat sini adalah menu, bukan breakfast lah, tapi kita orang ambil set untuk lunch sekali. So ini dinamakan konsep hidang. Konsep hidang ni, korang nak makan apa yang itu dikira. So kalau korang tak nak makan benda tu, korang jangan sentuh lah makanan ni. Jasmine kalau nak makan ni perut, ambil perut je. Ini ayam, ini otak lembu, ini sup daging lembu, ini rendang, ini ayam, ini repek, ini apa? Pecel lah. Pecel lah. So let's jom kita makan dulu. Dah lapar. Alhamdulillah guys, kita sudah makan selesai. So sekarang masa untuk kita bergerak ke Bukit Tinggi. Let's jom. Kita orang punya driver, supir. Nama apa Pak? Andi. Andi, salam kenal ya Pak Andi. So guys, setelah hampir 1 jam kita orang nak datang sini daripada tempat makan jadi untuk ke lembah, terjun Lembah Anai. So let's jom aku tunjuk. Padang Panjang. Nama kampung aku kok. Sekarang kita sudah sampai ke museum Rumah Minangkabau. Jom aku tunjuk. Rumah ni yang telah diorang jadikan museum. Museum Bustami Arifin PDKM. So let's jom kita masuk dalam. Ibu ni nak limat sejarah Minangkabau. Cakap. Sayuriang balam jo barabah. Cakap. Balam lalu barabah mandi. Cakap. Sayuriang salam jo sabah. Salam lalu sabah kembali. Burang nurak burang nuri malengang lenggok dan tepa mata. Sungguh senang hati kami mencari adik-adik menalah datang. Pandan berandam jujurami, kayu terletak dan tepagu. Jawab salam dari Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gadang itu artinya besar. Rumah gadang ini dibina tanggal 8 bulan 8 tahun 1988.
Rumah ini kita jadikan perpustakaan. Tapi rumah gadang di Minang itu ada 2 model rumah gadang. Rumah gadang kita modelnya bertingkat, ini kita sebut dengan anjung. Satu lagi model rumah gadang yang di ujung sana, di luar situ ada lagi rumah gadang yang bukan di sini kan, di luar sana, di luar situ. Dia rumah gadangnya rata, tak punya anjung. Rumah gadang punya anjung, ini rumah gadang Datuk Temenggung. Kalau rumah gadang rata, itu rumah gadang Datuk Perpati. Kenapa 2 sistem ini ada di Minangkabau? Adik-adik pernah ke Istana Seri Menanti? Tak pernah. Lalu saja. Kat Sendayan. Jadi di dekat Istana Seri Menanti ada di situ replika batu batikam. Jadi batu batikam itu ada seperti batu yang ditikam pakai keris, ada gambar tangan di atasnya batu itu. Batu batikam itu adanya dekat Istana Pagaruyung. Kenapa terjadi batu batikam? Datuk Temenggung, Datuk Perpati, kedua datuk pengasas adat di Minangkabau. Kedua datuk ini bersaudara, satu ibu lain ayah. Datuk Temenggung itu ayahnya seorang raja. Jadi waktu dia kecil ayahnya meninggal. Kalau kerajaan dijalankan oleh ibu Datuk Temenggung, terlalu lemah seorang perempuan jalankan satu kerajaan. Maka disarankan supaya ibu Datuk Temenggung itu menikah lagi. Menikahlah dengan Perdana Menteri, lahir Datuk Perpati. Karena Datuk Temenggung keturunan raja, dia ingin jalankan pemerintah di Minangkabau ini secara otokrasi. Datuk Perpati tak mau. Dia ingin jalankan secara demokrasi karena dia bukan keturunan raja. Jadi kedua datuk ini mempertahankan prinsipnya. Datuk Temenggung untuk melepaskan kegeraman hati kepada adiknya Datuk Perpati, diambilnya keris, bukan dia tikamkan ke adiknya, tapi dia tikamkanlah ke atas batu. Datuk Perpati juga ingin menjalankan demokrasi. Kalau dia pukul kakaknya, orang tertawa bersaudara berkelahi. Makanya Datuk Perpati dipukulkan tangannya itu ke atas batu yang ditikam oleh Datuk Temenggung tadi. Otokrasi tetap jalan, demokrasi tetap jalan, tapi tak pernah terjadi kegaduhan. Di dalam rumah gadang ini, kita lihat dulu banyak rumah gadang ini, banyak bilik kan. Di rumah gadang, satu bilik rumah gadang itu dihuni untuk satu keluarga. Banyak keluarga yang tinggal di rumah gadang. Seperti rumah kita ini, ruangan ada 9, berarti bilik ada 8. Karena ruang ke tengah itu jalan ke dapur. Kawasan satu keluarga, di depan bilik sampai ke depan batas dengan tiang ini. Misal keluarga ini berima tamu, datang ipar bertamu. Tak boleh keluarga ini menjamu tamu di sebelah situ. Jamulah tamu di kawasan kita saja. Kita lihat ukuran bilik kan tak besar, kecil semua kan. Yang di dalam bilik itu cuma ayah, ibu, dan anak yang usia di bawah 5 tahun. Anak laki-laki di Minangkabau dulu umur 10 tahun, dia tak tidur di rumah gadang. Anak laki-laki tidur di surau. Di surau lah anak laki-laki belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Dia ke rumah gadang cuma untuk makan, tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau dulu? Karena yang mendapat pendidikan dulu itu cuma orang punya duit. Sekolah pun sampai ke kampung-kampung, supaya kaum jangan bodoh di surau lah belajar. Tapi kalau anak gadis dapat bilik, di anjungan sebelah ini. Anjungan itu ditutup, dikasih tirai. Semua anak gadis yang tinggal di rumah gadang kumpul di sini. Di sinilah aktivitas anak gadis, menyulamkah, merendakah, di atas ini. Tapi kalau anjungan di sebelah situ, kita gunakan untuk duduknya para datuk atau pimpinan kita. Karena dalam rumah adat Temenggung ini, sistem pemerintahan otokrasi, jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datuk duduk di atas, kemenakannya duduk di bawah. Maka pepatah adatnya berbunyi, bajanjang naik, batanggu turun. Ada tingkat-tingkatannya. Tapi dalam rumah adat Perpati, rumah rata, ada musyawarah mufakat, datuk dengan kemenakan itu duduk di lantai yang sama. Dengan pepatah adat yang berbunyi, duduk sama rendah, tagak sama tinggi, dan lebih demokrasi. Bilik paling ujung sebagai bilik pengantin. Yang baru menikah di rumah gadang atau perempuan akan tinggal di bilik paling ujung. Kalau ada yang menikah lagi yang perempuan, penghuni bilik paling ujung pindah ke bilik nomor 2. Ada menikah lagi juga akan bergeser lagi. Ini untuk yang perempuan. Karena kita di Minang terjadi pernikahan, suami nanti tinggal di rumah istri. Anak lelaki rumah gadang menikah, nanti dia keluar, dia tinggal di rumah istrinya. Kalau keluarga itu sudah tinggal dia di bilik paling ujung, keluarga yang paling ujung harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang. Karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada dalam rumah. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya, di bilik nomor 2 saja, keluarga sudah pindah. Buat rumah yang baru, bukan rumah gadang tapi rumah biasa. Karena rumah gadang ini dibina atas nama suku, bukan nama keluarga. Ukuran bilik yang kecil ini memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak supaya giat bekerja buat rumah untuk anak istri.
Kalau disediakan bilik besar atau banyak, nanti suami malas cari uang karena sudah selesai tinggal di rumah gadang. Juga untuk duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur. Kalau yang letak itu tamu, itu kita persilah duduk itu menghadapnya keluar. Tapi yang punya rumah seperti adik, menghadap ke dalam. Ada artinya juga. Si tamu kita persilah duduk menghadap ke dalam misalnya. Ada misalnya, ini kalau ada apa? Ini misalnya dalam acara kenduri, misalnya kan ada makanan yang kurang, misalnya kan. Atau juga nanti si tamu ini kalau dia menghadap ke dalam nanti bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam rumah ini. Jadi untuk menghindari jangan terjadi perbincangan atau apa, tamu itu menghadapnya keluar. Yang dilihat yang indah saja pemandangan yang dilihat. Keuntungan bagi tuan rumah duduk menghadap ke dalam. Ada jamuan makan misalnya dalam acara kenduri, ada makanan yang kurang di ujung ini, kita sebagai tuan rumah tak perlu juga kita berteriak minta tambah sama orang dapur. Cukup dari isyarat ke orang dapur cepat ganti makanan yang kurang. Dapur rumah gadang ini cuma satu. Dapur panjang, tapi tungku masing keluarga itu berbeda. Masing keluarga masak seorang tak kongsian masaknya. Kita lihat lagi rumah gadang kita ini tiangnya tak lurus. Tiang rumah gadang ini mengembang ke atas, tingkapnya juga kita lihat sangat kan. Konstruksi rumah gadang dibuat seperti ini oleh nenek orang Minang. Ini jauh lebih tahan dari gempa bumi. Di daerah kita ini banyak gunung berapi. Daerah kita ini sering terjadi gempa. Bagaimana rumah lebih tahan dari gempa? Maka dibuatlah rumah gadang itu tak dipaku. Rumah gadang itu sistem pasak. Jadi kalau terjadi gempa atau goncangan dia ikut elastis, fleksibel. 2 kali gempa besar. Tahun 2007-2009 terjadi gempa. Rumah gadang tak ada rusak, rumah dari semen banyak yang runtuh. Makanya ada pepatah adatnya yang berbunyi, condong nan indah membawa rabah. Ada paham artinya? Dia condong, tapi tak membawa rabah. Mengenai ukiran juga bukan sekedar kita ukir, ada makna yang terkandung dalam ukiran. Karena falsafah ukiran berbunyi, alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Kita orang Minang kalau membuat ukiran, berguru kepada alam, berpedoman kepada alam. Cancang kayu jadi ukiran maksudnya kayu yang besar jadikan tiang atau tonggak. Tapi cancang kayu yang kecil-kecil bukan dibuang percuma. Dapat digunakan dijadikan ukiran, tak ada yang terbuang, tak ada yang mubazir. Contoh ini nama ukirannya kucing lalok. Adik paham artinya kucing lalok? Kucing? Lalok dalam bahasa kita kan pening mabuk. Pening mabuk kan? ya. Tapi kita lalok di sini artinya tidur. Kucing lagi tidur, ini sifat tak boleh ditiru ini. Ini sifat orang pemalas kerja tidur saja. Kenapa ukiran ini diletakkan dalam rumah gadang? Kita di Minang terjadi pernikahan kan nanti suami tinggal di rumah istri. Suami dalam keluarga istri kita orang Minang memanggilnya orang Sumando. Kalau Negeri Sembilan dia panggil orang Semenda. Menantu laki-laki atau orang Semenda ini bermacam-macam tabiatnya. Ada orang Semenda minyak mama, ada orang Semenda kacang miang, ada orang Semenda langau hijau, ada orang Semenda lapiak buruak. Kalau ingin dihargai di dalam keluarga istri, jadi orang Semenda minyak mama. Ini jadi panutan dalam keluarga istri. Tempat orang minta pendapat sama dia, rajin bekerja, arif bijaksana. Jangan jadi orang Semenda kacang miang. Kalau miang itu kata-kata kita jadinya. Ini orang Semenda kerjanya buat keributan saja dalam keluarga istri. Juga jangan jadi orang Semenda langau hijau. Kalau langau kan tempat yang kotor aja kan, perbuatan tak baik saja yang dikerjakannya. Juga jangan jadi orang Semenda lapiak buruak. Lapiak buruk, jika sudah rusak, itu orang Semenda pemalas. Kenapa dibilang lapiak buruak? Karena pemalasnya kerjanya tidur saja sampai buruaklah lapiak ini. Kalau ada orang seperti itu dalam rumah gadang, orang rumah gadang tak akan bicara langsung kepada yang bersangkutan. Dia akan sindir saja. Jadi kebetulan ada orang Semenda pemalas dalam rumah, ada kucing. Kalau kucing di rumah kan kerjanya tidur saja. Kalau lapar dicari makan ke dapur. Jadi untuk menyindir kepada orang Semenda lapiak buruak pemalas, berbicaralah orang rumah gadang kepada kucing sekeras-kerasnya seperti ini. Kucing ko lalok kalalok saja. Katanya kucing ini kerjanya tidur saja. Menyindir kepada orang Semenda lapiak buruak pemalas, gambaran seperti kucing yang lagi tidur. Di pintu atau di tingkap nama ukirannya si kambang manih, bunga yang indah. Ini melambangkan sikap keramah tamahan orang rumah gadang dalam menyambut tamu. Ada lagi nama ukiran itu itiak pulang patang. Itiak pulang patang ini melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Itiak jalan tak ada yang komando teratur, dia berbaris satu-satu. Juga ada lagi nama ukiran itu pucuk rabuang. Pucuk rabung, pepatah adatnya berbunyi, ketik pagunung, gadang tak pakai. Waktu kecil rebung misalnya digulai. Sudah tua bulu dapat kita pernah buat rumah bisa dari bulu. Maksudnya kita hidup dari kecil sampai tua
berguna untuk orang lain. Kita lihat lagi, kalau kita buat rumah, tingkap kita buat keluar kan? Tapi rumah gadang dibuat tingkap ke dalam. Ada dua keuntungan kalau dibuat tingkap seperti ini. Yang pertama, kalau kita buat tingkap keluar, ukiran itu akan cepat rusak kena tepisan hujan dan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keamanan, untuk safety-nya. Kalau ada serangan dari luar, kalau tingkap di luar kita menutup tingkap, kita yang kena dulu. Tapi kalau di dalam ini, kita tolak saja dari dalam, tingkap itu akan tertutup. Kita lihat lagi di depan rumah gadang kita, ada bangunan di depan rumah, itu namanya rangkiang. Rangkiang itu untuk simpan padi. Kalau di Kedah panggil apa? Jelapang. Oh, jelapang. Kita di sini panggilnya rangkiang. Kita lihat bentuk sama, tapi yang membedakan jumlah tiangnya. Ada yang tiangnya 4, di sebelah situ tiang 6, paling ujung tiang 9. Tiang 4 paling ujung, padi digunakan untuk acara adat. Misalnya ada acara kenduri, ambil padi di situ. Tiang 4 lagi agak di tengah, padi digunakan untuk membantu fakir miskin. Untuk sedekah, untuk bayar zakat, ambillah padi di sana. Kalau tiangnya 6, padi digunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Paling ujung tiang 9, padi digunakan untuk pembangunan di kampung. Misalnya di kampung orang buat jalan, buat masjid, ambil padi situ kita jual. Hasil penjualan padi kita bantu untuk pembangunan. Jauh letak rangkiang dari rumah gadang, ada artinya juga. Kalau terjadi kebakaran di rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan kelaparan, padi masih terselamatkan. Dia mengambil padi nanti pakai tangga. Siap simpan atau ambil padi, tangga nanti simpan di bawah kolong rumah gadang. Kita letak tangga di situ, habis nanti dicuri orang, tak aman nanti untuk budak-budak. Di penerangan tadi namanya dia Ibu Sueta. Saya di Kedah tinggalnya di Kampung Padang Panjang. Jadi sama-sama lah di sini pun ini Padang Panjang juga. Ya, banyak itu sejarawan di sini ya. Betul. Contohnya Buya Hamka. Buya Hamka. Yes. Sultan Syahrir, banyaklah tokoh-tokoh kita dari Padang Panjang. Yes. Kalau di Padang ini di Indonesia ini pun ada Padang Panjang, di Kedah pun ada Padang. Juga ada Padang Panjang, Ya, sama. Kita kembar lah. Kita kembar lah. Ya. SMPN 1 Padang Panjang, artinya Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang Panjang. Kat sini adalah pelamin. Orang Minang kat sini kalau kahwin, nah ni dia orang punya adat. Ni dia orang punya pakaian. Ada pakaian adat. Guys, yang mana datang sini nanti, kalau korang nak sewa baju untuk pakai bergambar, ini. Yang ni kelas 1 harga dia RM50,000. Yang belakang kot, kelas 2 RM35,000. Hendak ada kecek nan serancak doa. Bermaksudnya kat sini tak ada percakapan sebaik doa. Yeah, jom masuk. So sekarang kita ada dekat kedai barang-barang kulit, handbag, kasut, jaket, dompet. Bukan sekadar kasut kulit yang indah dipandang, tapi ini juga ya. Ya, tapi ini juga indah dipandang ya. Dia pakai capal waktu hari raya. Yang buat macam tu. Dia bertingkat tingkat. Kalau 10. Ramas, tempat kita orang lunch pada hari ini. Let's jom. Guys, so ini kita orang punya lunch pada hari ni. Ini kebung. Ini macam Ini apa? Oh, pucuk ubi. Ini Sama. sama. Di kes 8. Ini petai. 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 Ini ikan. Ayam. Oh, banyak. Bang, makan. Ya, makan. Oh, yang itu gunung berapi ya? Marapi, di sini dah panggil Marapi. Marapi, Gunung Marapi. Oh. Sebab dia ada dua, Marapi satu, Merapi satu. Kalau Merapi dekat Jawa, ini Marapi. Marapi. Yang orang duduk panjat tu Marapi. Marapi. Inilah. Ya, sebab di atas sana ada namanya bunga Hadelois. Bunga? Hadelois. Oh. Atau bunga abadi. Sebab sana bunga pun kalau kita ambil, kita taruh dalam beg, berapa pun dia tak akan layu. Sebab tu dia panggil bunga abadi. Cuma ada dua gunung saja yang tumbuh bunga tu.
Gunung Merapi satu sama Merapi satu. Oh, cuma ada 2. Ada 2 gunung saja. Kalau yang depan belah sana itu cuma tutup kabut juga, Gunung Singgalang. Ini apa dia sebenarnya? Singkatan apa ni? Singkatan daripada gelar dia. Sini Pak. Ya. Ditambah-tambah. Tak, lagi ada lagi besar lagi belah sana. Lebih kurang hampir sama ada. Bika Talago. Jom kita beli, kita tengok apa benda Bika Talago tu. Oh, dia orang panaskan ni arang. Lepas tu Bika tu bawah tu. Bukan bawah, atas lah. Api, buang arang. Oh, lain. Janji padaku, percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati janji padaku. Yang ni lah Bika Talago tu. Ayo makan. Bang makan bang. Sedap. Sedap. Ya, aku nak try pula. Sedap. Sedap. Pasal macam apa? Pisang tak pisang. Jok. Dangai, macam dangai. Ni pisang. Ini jok. Ya. Panas. Oh, sedap. Kau tu sesuainya air kopi. Hujan dah. Aku request dia orang nyanyi lagu Charlie di Istana Bintang. Jadi kita tengok. Kita dah sampai ke area kawasan Bukit Tinggi. Ya, aku Karaputin tu dia. Sekarang kita nak balik hotel. Dah letih dah jalan, kita balik hotel untuk rehat. Balabu. Kalau tapi nak pergi jalan lalu atas sana. Oh ni jam Menara Jam. So sini dipanggil tempatnya adalah Bukit Tinggi ya. So malam-malam dekat sini ramai ya. So malam ni kita try turun lepak tengok. So dekat lah sini. Nombor bang? Kosong. Boleh. Cak. Kalau nak pergi. Fitness. Limpapeh. Limpapeh sebab jembatan ni nak hubungkan satu kawasan zoo belah kanan dengan benteng Fort de Kock belah sini. Benteng pertahanan zaman Belanda. Kalau zoo ni zoo tertua di Indonesia. Besar zoo rumah tu. Ni apa? Karis Hotel. So kita sudah sampai. Masa untuk check-in. Oh, masjid depan ni je. Hotel memudahkan kita untuk solat Jumaat besok. Apa yang aku suka dekat sini untuk hari pertama ni satu je. Kawasan ni tak panas dan sejuk.
Tu selesa lah kat kawasan Bukit Tinggi ni. Jom kita masuk tengok bilik hotel. So guys, bilik aku. Jom. Assalamualaikum. Oh, okey, lawa. Sekarang dah siap, settle semua solat. Kita orang nak pergi dinner. Dah lapau, jom gerak dulu. Roti tenung Padang Panjang. Kita tengok Razi pada roti tenung ni macam mana, jom kita tengok. Pisang dengan roti. Okay, roti dia goreng. Terima kasih. So malam ni kita dinner dekat Emilia. Let's jom. Rasa macam sedap ke tak? Okay, not bad. Bila berjual kat Malaysia? Boleh lah. Kita try join nanti. Boleh cuba. Okay, malam ni dinner aku makan tahu ayam, nasi sama dengan Razi, mi tahu, Indomie. Ini apa bang? Soto. Mantap cuy. Jom makan. Kita kena rasa dia punya soto sedap ke tidak, original daripada ni kan, Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini macam pecel je. Bau ya tu. Lebih kurang kuah pecel. Ya kan macam kalau guys, selesai dinner tadi, kita orang datang dekat Menara Jam Bukit Tinggi. So dekat sini dengan kabus tebal, ramai orang. Lepas tu ada jual-jual makan. Kita tengok apa yang ada. dalam Minangkabau. Jual sapi ya. Ya. Kalau dah dibuka mall ini dicuci boleh semua. Ni dia. Kalau tak beli kicin-kicin ni tak sah lah kan untuk kawan-kawan. Cantik kak. Kalau hampa malas nak berjalan ikut area-area dataran ni, hampa boleh naik kuda. Rasanya RM1,000 kot. Jalan lah sampai Arau dah. Balik. Aduh, daripada Indonesia tak tahu aku sampai ke Arau dah. Okay guys, daripada KLIA nak sampai Padang Airport lebih kurang dalam 1 jam. So daripada Padang tu, daripada airport kami pergi ke ada 2-3 tempat juga untuk hari ni saja, hari first. Tak banyak tempat sangat lah pergi. Macam ni lah, makan, pergi museum Rumah Minangkabau. Okay, tadi aku tak sempat nak rakam. Ada satu kawasan yang kita orang lalu nak sampai ke kawasan Padang Panjang, nak sampai ke Minang apa semua ni, hotel ni. Satu kawasan ni dia terjadi kepala ayak.
3 bulan lepas kalau tak silap. Dia orang cakap 3 bulan ke 4 bulan lepas, something lah. Dia merosakkan banyak tempat. Dia beritahu juga ada yang hilang belum jumpa, yang dia jumpa baru beberapa orang je. Dia punya macam pusat peranginan dekat situ pun habis hancur. Dia punya besarnya tu tak boleh nak bayangkan lah kan, sebab jalan habis rosak apa semua. Nak tahu apa pula kita orang nak buat esok, tunggu part kedua. Okay, bye.